untuk kelompok yang sudah iya ada satu yang sudah ganjil, terbentuk Pak. Itu mau nggak ditempeli sehingga menjadi 3, nah gitu. Oke ya, nanti kita tunjukkan, kemudian nanti hasilnya Anda share ke Google Classroom. Anda kan sudah punya kode kelasnya. Sudah Pak. Oke, saya share untuk materi yang kita pelajari hari ini. Waktu beli lampu itu tanggal 1 kan? Alhamdulillah masih 12 berkurang tahun lah. Bahkan kalau alhamdulillah. Sama aja. Sebentar dulu ya, di mana ini saya carinya. Kelihatan ini? Nampak di layar Anda? Halo? Belum Pak. Belum ada Pak. Nggak ada Pak. Ya. Iya. Kan ini jaringannya hujan Pak, jadi mungkin agak gangguan. Gangguan gitu ya. Oke, saya tidak muncul di sini. Oh ini. Ya, sudah kelihatan? Ada di layar Anda? Sharing. Ya, kelihatan Pak. Sudah. Ya. Nah, ini yang kita bicarakan. Ya. Untuk hari ini kita mempunyai tujuan bahwa Anda nanti mampu menjelaskan yang pertama ya. Ini kan hanya sebagian yang saya tulis, mampu menjelaskan tentang penyajian data. Setelah menjelaskan, Anda nanti juga mampu menyajikannya dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dan sebagainya. Sasaran saya sih, Anda bisa secara manual atau Anda menggunakan Excel. Nah, ya. Rasanya pada pertemuan pertama kan saya tanya, Anda untuk Excel katanya lumayan ya, berarti bagus. Nanti digunakan. Kemudian setelah Anda mampu menyajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan sebagainya, nanti Anda mendeskripsikan apa sih dari gambar itu maksudnya. Nah, gitu. Nah, ini nanti akan membantu Anda ketika Anda menyusun skripsi dan di dalam skripsi itu Anda ada gambar atau tabel atau apalah semacamnya ya yang terkait dengan statistik sehingga Anda tidak canggung lagi nanti. Oke. Untuk penyajian data tunggal ini ya, jadi datanya itu masih tunggal. Tunggal itu artinya misalkan ya datanya itu berupa nilai 100, ada nilai 80, ada nilai 70, ada 50 dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi masih terpisah-pisah. Di sini dikatakan berserakan gitu. Nah, jadi ada yang mengatakan itu data mentah. Ini sama aja nanti kalau Anda mengumpulkan data untuk skripsi, ya data hasil Anda mengumpulkan itu awal-awalnya itu dinamakan data mentah. Jadi tidak ada data matang ya, data mentah. Istilah aja itu. Nih kita lihat contohnya seperti ini misalkan. Nah kalau Anda punya bukunya ini, buku Profesor Anas, nah,
Ini saya ambil dari sana bukunya. Apa data ini? Ini namanya data tunggal. Ya, jadi masih berserakan, artinya kan nggak teratur ini. Ya. Kalau kita lihat urutannya 60, 45, 50, 30. Nah, 60 kalau lihat baris 47, 35, ini kan nggak teratur. Jadi dikatakan datanya itu masih mentah, ya, istilahnya gitu, data mentah, raw data. Oke, ini data yang saya ambil dari Profesor Anas. Nah, itu hasil UAS mahasiswa IAIN Sunan Kalijogo. Oke. Nah, nanti Anda ya, secara berpasangan nanti Anda berdasarkan data itu, setelah Anda punya kelompok ya, satu kelompok 2 orang, terus nanti Anda menjawab ini. Apa sih jenis data di atas? Kita kan sudah belajar data ya. Ada data diskrit, ada data kontinu, ada data interval, data rasio, data. Nah, itu masuk apa sih? Data apa? Itu sambil mengingat yang materi yang pertama. Nah, terus berapa banyak mahasiswa yang memiliki nilai tertinggi? Nah, di sini nanti Anda cari. Berapa sih mahasiswa yang tertinggi nilainya? Gitu. Kalau kita menjawab berapa banyak, itu mengarah kepada frekuensi. Jadi ini frekuensi. Frekuensi mahasiswa yang mempunyai nilai tinggi adalah berapa? Demikian juga yang memiliki nilai terendah. Nah, jadi nanti Anda mencari data yang tertinggi dan yang terendah. Nah, supaya cepat kan ini kerjanya berpasangan. Saya tidak tahu apa berpasangan ini nanti lewat WA kah, atau lewat telepon kah, atau mungkin Anda berdekatan rumah. Ya, bisa kerjasama real gitu. Nah, itu terserah. Oke. Jadi yang saya kuning-kuning ini. Kemudian nanti setelah Anda menjawab ini, ya, ada kemungkinan nanti ada hubungannya dengan yang namanya tabel distribusi frekuensi. Ya. Tabel distribusi frekuensi itu suatu tabel yang berisi nilai-nilai data terurut. Nah, datanya sudah diurutkan. Apakah Anda mau mengurutkan dari yang terkecil menuju ke yang besar? Tidak apa-apa. Atau dari yang besar terus mengarah kepada yang terkecil? Tidak apa-apa juga. Tapi yang penting terurut. Itu nanti akan Anda masukkan dalam namanya tabel distribusi frekuensi. Ya. Frekuensi tadi ya menunjuk banyaknya individu. Kalau distribusi itu kan penyebarannya, ya, tabel ya tabel gitu. Ya. Kemudian dalam tabel nanti Anda akan pasti akan melihat tabel itu kayak apa sih. Nah, jadi Anda akan mengerti, oh tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Tentang berapa banyak baris dan berapa banyak kolom itu sangat bergantung kepada keperluan Anda. Tapi di situ ada baris, ada kolom. Nah, biasanya ada judul setiap kolom itu seperti ini. Ada judulnya itu. Kemudian berapa banyak baris tergantung keperluan. Berapa banyak kolom tergantung keperluan. Nah, itu istilah-istilahnya yang tadi ya, sudah ya, cara pembuatannya. Anda bisa menggunakan Excel. Ya, di Excel itu ada fitur untuk membuat tabel. Nah, itu lebih cepat. Silahkan nanti digunakan. Nah, kalau deskripsi itu nanti membacanya, penafsirannya. Oke, misalkan, ini tidak bisa ditulis ya. Misalkan nilai di sini 90 misalkan. Ini 5 orang. Nah, ya. Ini 5, isinya 5, ini 90, ini 5, misalkan. Terus kita deskripsikan, misalkan jumlah orangnya itu ada
berapa, misalkan ada 50 misalkan. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa dalam UAS ya, dalam UAS mahasiswa, dalam UAS yang dilaksanakan di mana gitu ya, terdapat 5 mahasiswa. Dari berapa totalnya nih? Dari 50 mahasiswa. Jadi 5 dari 50 mahasiswa yang mendapat nilai 90. Atau sebanyak 5 orang mahasiswa dari 50 orang itu mempunyai nilai 90 boleh. Kalau frekuensi relatif ini persen. Kalau ini 5 misalkan ya, ini 5. Ini 50. Berapa persen ini? Ayo. 5. Ini 5, isinya 5 ya. Jumlah totalnya itu 50. Berapa persen? Mbak Kartina, Mbak Vivi? Ayo berapa? Ini 5, ini 50. 10%, Pak. Berapa? 10%, Pak. 10. Ya. 10. Gimana ngitungnya? 5 per 50. Ya. Kali. Frekuensi per jumlah kali 100%, Pak. Ya, betul. Nah, gitu. Jadi yang di sini, ini dibagi yang total, gitu ya, sini. Kali 100%. Nah, ketemu. Nah. Itu kalau Anda mencari frekuensi relatif, oh gitu caranya. Nah, ini nanti Anda isikan ini ya. Anda isikan ini data yang ada di sini. Anda urutkan di sini. Terserah, mengurutkannya mulai dari yang kecil ke yang besar boleh, atau dari yang besar menuju yang kecil boleh. Iya, Pak. Ya. Kemudian dihitung yang mendapat nilai sekian itu ada berapa orang. Nah, nanti Anda cari di sini. Ini nilai 50 ini ada berapa orang? Oh, ada sekian. Nah, sekian. Nah, ini nanti sangat bergantung kepada keperluan Anda. Oke, nah ini ya. Setelah Anda selesai menyusun data dalam tabel, dideskripsikan. Deskripsikannya seperti tadi itu. Kalau yang persen gampang saja. Terdapat 10% mahasiswa di IAIN Sunan Kalijogo ya, yang mendapat nilai berapa di sini. Nah, gitu. Itu kalau melihat persennya. Jadi ubahlah menjadi suatu kalimat. Kalimat itu bersifat informatif. Sehingga orang membacanya tahu atau mendengarkan aja tahu di sana seperti ini gitu. Nah, itu maksud dari ini ya, mengungkap dengan kalimat. Nah, ini Anda perlu bisa membaca. Kalau Anda bisa mendeskripsikan, berarti Anda bisa membaca tabel. Ini ada yang memberi lambang F kecil, ya, F kecil. Frekuensi itu F kecil. Frekuensi relatif itu ada yang memberi lambang FR, boleh. Nah, terserah, itu lambang. Kadang-kadang buku-buku itu macam-macam ya, menggunakan lambangnya. Oke, kita masuk sini. Ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ada 2 jenis ya. Ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Nah, itu. Oke, kita lihat di sini. Misalkan ini frekuensinya ya, F1, F2, F3, nah, apakah jumlahnya ini. Kalau notasi matematikanya kayak gini. Makanya saya tidak terlalu banyak menggunakan notasi matematika supaya kesannya itu tidak sulit gitu loh ya. Kalau banyak notasi matematika kan Anda melihat aja mungkin udah nggak tertarik gitu. Ini data A, B, C, D, E, dan seterusnya. Terserah ya, nanti realitasnya. Frekuensinya F1, dan seterusnya. Nah, kalau namanya jumlah, tandanya sigma. Ini bacanya sigma. Sigma FI. Sigma.
Segmennya berarti F1 tambah F2, F3, nah gitu. Itu segmen. Apa? Mencari ini Anda bisa juga menggunakan Excel. Boleh. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau datanya itu misalkan saya urutkan dari kecil ke besar. Maka F1, F2, dan seterusnya. Kalau saya urutkan dari besar ke kecil, berarti mulai dari yang terbesar. Nah, nanti yang data berdasarkan data yang di atas tadi enggak seperti ini contoh saja ya, ini contoh. Jadi kalau 50 di sini F5 ya di sini F5 gitu. Jangan sama dengan yang kalau urutannya kecil. Kalau 40 itu F4 ya sini F4. Nah, ini hanya cara penyajian supaya datanya itu teratur, urut. Nah, kita lihat sekarang. Jawaban pada pertanyaan isikan pada tabel. Nah, yang di atas tadi ya, yang di atas tadi kan kita ada apa? Ada gambar 1, gambar 2 gitu ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan begini. Misalkan ya dari ini. Berapakah jumlah frekuensi yang nilai datanya kurang dari 10? Berapakah jumlah frekuensi yang nilai datanya kurang dari 20? Nah, ini yang kurang dari. Oke, yuk kita lihat di sini sekarang. Misalkan, ini tidak bisa ditulisi ya. Mudah-mudahan ini tidak bisa ditulisi juga. Oke, sekarang Anda ambil misal di sini berapa? Yang frekuensinya 10. Kita masuk dari sini dulu. F1-nya berapa misalkan? Anggaplah 5, Pak. 5 misalkan ya, ini 5. Ya. Terus Anda ingat-ingat di situ. Oh iya ya. Ini nggak bisa ditulis sih. 5, terus 10. 10. Terus 15. 15. Terus 20, Pak. 20. 20 itu yang 40 ya, yang nilainya 40 itu sebanyak 20 gitu. Ya. Banyak. Ya, terus yang 50? 25. 25. Oke, jumlahnya berapa itu? 5, Pak. Banyak sekali jumlahnya. Ya. 15, 30, 30 dengan 65. 30, 20, Iya kan? 5, 6. 65 ya. 75. Ya, Pak. 75. 15 75. 75, Kelas Pak. besar itu ya. Kalau 75 itu 2 kelas digabung itu. Oke. Atau mungkin 3 kelas malah. Oke, sekarang. Berarti pertanyaannya kan kalau kita jawab begini tadi. Berapakah jumlah frekuensi yang nilai datanya kurang dari 10? Ada berapa? 5. Kurang dari 10. Kurang dari Kurang dari 10. Kurang dari 10. Berapakah jumlah frekuensi yang kalau kurang Nggak dari ada. berarti Nggak ada, Pak. Ada. Kalau enggak ada Nol. apa? Nggak ada. Nol. Ya, berarti 0 kan gitu. Iya. Iya. Terus yang kurang dari 20. 5. 5. Betul. 5. Kurang dari 30. Kurang dari 15. 15, betul. Kurang dari 40. 20. 30. 30. Iya, betul 30. Yang kurang dari 50. 50. 50, Pak. 50. Nah. Ya. Sekarang kalau ini saya ganti lebih atau lebih gitu. Berarti kita mengerjakannya dari bawah, dari yang ya, dari bawah, jangan dari yang kecil tapi dari yang gede. Ya. Oke, di sini. Berapakah jumlah frekuensi yang nilai datanya 50 atau lebih? 50 atau lebih? 25. 25, betul.
Sambil Anda tulis ya, saya nggak bisa nulis di sini. Iya, Pak. Itu yang lebih besar, Terus. Pak. Ya, ini diganti. Frekuensi kumulatif atau lebih. Nah, gitu. Atau lebih. Yang ini tadi loh, ini. Oh iya. Atau lebih. Mana ada tulisan atau lebih. Ini ya, atau lebih ini. Nah. Sigma F. Oke, sekarang yang 40. Data 40. 20. Berapakah jumlah frekuensi yang nilai datanya 40 atau lebih? 45. 40. 45. Ya, betul. Siapa sih ini yang pinter ini? Alif. Enggak kelihatan. Alif pintar, Alif. Pak. Oh. Pintar ngitung. Terus yang nilainya 30. Berapakah jumlah frekuensi yang nilai datanya 30 atau lebih? 55 55. 60. 60. Ya, 60. 60. Sekarang kalau yang 20 atau lebih? 70. 70. 70. Yang nilainya 10 atau lebih? 5. 5. 75. 75. 75. Nah, gitu. Itu namanya frekuensi kumulatif. Nah, jadi sangat bergantung ya, nanti susunannya terserah Anda. Nah, itu ini. Gitu ya. Jadi nanti menggunakan data bukan ini ya. Bukan, jangan ini, tapi data yang di atas tadi itu. Oke, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Pak, kalau untuk penggunaannya lebih dianjurkan ke Excel atau ke manual? Atau kita sembarang kita aja? Ya, kalau saya sih ya supaya Anda itu bisa kedua-duanya, kalau saya gitu ya. Ya. Mau dengan manual lebih bagus. Kalau manual itu Anda akan belajar konsep-konsepnya. Tapi kalau Excel itu Anda hanya keterampilan memakainya. Nah, itu bedanya di situ. Nah, silahkan aja Anda pilih ya. Mau sekalian tahu konsepnya berarti manual. Baik, Itu lebih apa, Anda belajarnya lebih mantap gitu. Kalau Anda manualnya bisa, Excel-nya enggak masalah. Kalau Excel itu kan untuk mempermudah saja. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya masuk. Ini saya tutup ya. Saya tutup dulu. Oke. Saya mau share yang ini. Yang Excel. Nih. Oh iya, yang Excel Pak, diajarin Pak. Ini Excel. Sekarang kalau membuat diagram batang. Diagram batang. Ya, kalau diagram batang ya yang penting tuh Anda fasilitasnya layak lah gitu aja, enggak usah bagus tapi layak, bisa untuk membuat. Itu HP-mu kan bisa juga untuk membuat itu. Misalkan gini, di blok aja. Kemudian insert. Nah, di sini, nah ini juga ya beda-beda ya. Yang saya pakai ini Windows 10 ini. Tapi kalau Anda memakai Windows 16, mungkin lebih lagi, lebih lengkap lagi. Lebih canggih lagi. Itu kolom. Ya, tabel. Gitu ya. Langsung kelihatan. Atau Anda ngeblok ini dulu. Boleh. Saya jadi kalau ini ya, ini kan enggak langsung anunya ya. Coba kalau kita ngeblok ini dulu aja. Ini. Nah. Oke. Insert ini. Udah. Ini 2 dimensi. Kalau mau 3 dimensi ada. Ya, tinggal milih aja. 3 dimensi.
3 dimensi itu nanti ini ya, insert. Nih, ada 3D, 3 dimensi. Nanti Anda pilih aja mau yang runcing-runcing kah atau yang biasa gitu ya. Ini variasi kan selera. Oke. Terus kalau kita mau memberi ini ya, mengganti ini kan masih urut. Kalau di sini kalau kita bacakan berarti terdapat 1 orang, 1 pegawai yang berusia 19 tahun. Terdapat 2 pegawai yang berusia 20 tahun. Terdapat 4 pegawai yang berusia 35 tahun. Kalau mau di persen ya di sini buatlah persen. Sebanyak sekian persen pegawai kantor itu berumur 19 tahun. Nah, dan seterusnya. Ini misalkan di sini ya, kita klik ya. Kita akan melakukan belum muncul ya, sebentar dulu. Muncul. Kita akan mengganti ini. Ya. Ini lain ini. Di sini ini kok tidak muncul anunya. Apa garisnya tidak muncul. Ya, mudah-mudahan muncul lah. Bukan ini. Kita akan mengganti ini loh, yang angka yang di bawah ini. Pak, untuk jumlah banyaknya itu ke atas ya berarti Pak? Untuk diagram ini. Ya itu kalau frekuensinya ya boleh. Boleh frekuensinya. Close. Saya mau munculkan yang di sini ini. Kok nggak muncul? Nah ini format akses ini. Oh, itu untuk aksesnya. Bentar dulu kok agak sulit ini. Klik. Oke ya. Nah ini kalau mau mengganti warna saja di sini ya. Saya untuk mengganti warna aja. Silakan nanti Anda coba-coba ya. Ini kok agak rewel. Saya mau mengganti ini, mengganti yang ini, bahwa yang sekian ini ya, itu adalah 19. Itu ya. Terus yang ini yang paling banyak itu frekuensinya kan 7. Ya. 7 kan? Itu untuk pegawai yang berusia 45 tahun. Kenapa enggak muncul? Nah. Ya, ini kok enggak muncul ini. Oke. Jadi prinsip ini Anda klik-klik di sini enggak apa-apa. Kalau misalkan Anda nanti akan membuat histogram, ya di sini ini. Ini Anda geser gitu ya. Nanti di sini akan melebar. Nah, melebar itu. Nanti akan diperoleh histogram, tapi hati-hati histogram ya. Nanti kita akan membicarakan yang ini, batas-batas yang di sini. Ya. Tapi kalau Anda pasang gitu aja, akan berbeda maknanya. Dan datanya tidak seperti ini untuk histogram. Datanya nanti data berkelompok. Insya Allah minggu depannya. Tapi ini saya kenalkan. Oke, nanti silakan Anda coba. Saya mau. Kalau misalkan ini yang diagram lingkaran. Ini saya gabung ini ya. Karena nanti numpuk nanti ya. Kalau tidak digabung, misalkan usia 19, nah itu nanti angka ketemu angka akan membingungkan. Udah gini aja, plot aja. Lingkaran ini
ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Kenapa enggak mau muncul? Nah, ini ya. Ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Selera Anda yang mana gitu ya. Ini juga banyak jenisnya. Ini banyak sekali ini jenisnya. Kalau diagram Ini pakai banyak vektor. sekali. Ya. Itu kalau Anda nanti Nah, sekarang supaya muncul prosennya nanti di sini, maka predikat usia itu saya gabung ya, supaya tidak campur dengan angka prosennya. Kalau Anda tidak menyatukan usia dengan angka, dengan usia angkanya, itu nanti di sini akan tertulis ini ya 56 5%. Nah, itu kan membingungkan. Yang di sini 65% kan menjadi tidak bagus itu. Ini tinggal nulis aja judulnya apa gitu. Nah, ini bervariasi. Anda boleh yang 3 dimensi tadi. Ini pun Anda bisa mengganti di sini ya. Ching series ini bisa. Di sini bisa diganti. Yang 3 dimensi kah ya. Misalkan yang mana gitu. Nah, ini tergantung selera Anda sih ya. Mau yang mana gitu. Silakan. Nah, prosennya ini nanti Anda bisa cek dengan caranya Mas Erwin tadi. Betulkah 5%? Betulkah 10%? Bisa digedekan. 5 dari 50. Ini tergantung dari selera Anda ini ya. Mau yang seperti ini kah gitu ya. Ini nanti juga banyak jenisnya. Nah, ini gunanya kalau Anda menyajikan data. Ketika Anda presentasi skripsi, Anda menyajikan dengan gambar-gambar ini lebih menarik daripada tidak sama sekali gitu. Nah, dari sini kita bisa membaca terdapat 20% pegawai yang berusia 35 tahun. Nah, ini. Terdapat sekian persen dan seterusnya. Ini kalau Anda menyajikan dalam diagram lingkaran. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Karena sebentar lagi habis nih. Pak, kalau yang manual gimana Pak? Saya belum paham. Nah, kalau manual begini. Kalau manual ya, Anda buat lingkaran dulu. Buat lingkaran. Terus ini Anda isi ini. Anda isi dulu ini. Berapa persen gitu. Nah, untuk menentukan persen kan Anda menghitung. Nah, menghitung itu artinya Anda memperdalam konsep perhitungannya. Oke. Terus ya Anda bagi. Kalau full begini itu untuk 20 ya. Untuk 20. Nah, atau untuk 100%. Nah, itu aja 100%. Kalau cuma 100%. Nah, 1 itu berapa persen? Misalkan 5%. Ya udah ambil aja 5%, 5 bagiannya aja. Dari sekian ini. Caranya kalau ini dibagi 2 kan separuh ini kan ini 50%, yang bagian kiri 50%. Terus bagi lagi perempatan, berarti seperempat ini 25%, 25%, 25%, 25%. Sehingga kalau 5% berapa? Ya ambil seperlimanya. Nah, itu Anda lebih lagi untuk memahami konsepnya jauh lebih bagus daripada ini kan tiba-tiba muncul kan gitu ya. Ya bukannya enggak boleh ya. Tapi untuk pemahaman konsep, pendalaman konsep lebih bagus yang manual. Atau ini dianggap 360 derajat boleh. Paling mudah ya dianggap 100%. Karena Anda akan menyajikan dalam persen ini, persennya.
Pakai lingkaran atau pakai tutup gelas atau pakai apalah yang ada di sekitar Anda itu. 20/100 kali. Nah, itu bagus. Ya, gambarnya jelek enggak apa-apa, memang enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Ya, karena yang penting kan 60. Anda memahami, nanti suatu saat Anda bisa memberikan ilmunya ke orang lain. Gitu. 133. Ya, silakan yang lain. 0,3. Oke, Mas Erwin ya, ini nanti silakan Anda bagi kelompoknya ya. Anda bentuk kelompoknya biar bekerjanya 2 orang karena ini masa pandemi gitu ya. Bapak boleh minta materinya yang ini Kak Pak? Oh iya, nanti saya